misalnya yang satu ini lepas gitu, aku mesti gimana? Welcome to Diaries. Sepertinya aku salah baju. Ini adalah bagian 5 dari aku yang akan menceritakan tentang kehidupanku, aku dan rasa cintaku padanya. Sampai sekarang, ya masih kontekan sih sama dia. Tapi makin hari makin jarang gitu obrolannya. Aku sudah mencoba untuk mencari topik, tapi sepertinya dari pihak kedua lagi nggak dulu deh gitu. Kayaknya lagi sedang apa ya, lagi remind sama kehidupan dia di masa lalu, dan aku mengerti itu. Makanya aku selalu ngomong aku perlu beri waktu buat dia, ya this is time untuk memberikan dia waktu ya, untuk apalah gitu, karena kebetulan dia juga lagi liburan ya hari ini sampai besok. Kesal gak sih kalau misalnya kalian tuh kayak ngasih kabar ini, aku tuh lagi capek banget nih hari ini gitu. Aku lagi sibuk banget hari ini gitu. Tapi dia hanya merespon, ya bagus sih ada responnya, memang hanya dibaca. Tapi kayak aku tuh pengennya, aku tuh mau cerita loh, aku lagi buka obrolan ini hari ini, aku capek banget. Dengan aku ngomong kayak gitu, aku tuh punya harapan dia balas ya, oh hari ini kenapa, ada apa, gimana gitu. Enggak, ternyata cuma dibaca doang. Aku terlalu berekspektasi tinggi sih. Aku pikir ya dia bakal tertarik gitu dan bakal dengerin cerita aku, ternyata enggak. Padahal aku udah excited banget mau ceritain ini. Tapi kan juga nggak bagus ya kalau misalnya tiba-tiba aku cerita gitu, padahal emang kayak mungkin dia lagi, gue lagi nggak mau dengerin cerita lo gitu, lo nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak nyinyong. Kalau misalnya aku paksa, aku mau cerita terus ya capek juga, kayak aku cerita panjang lebar tapi kagak didengerin, kan kesel ya. Ini dari awal kayak udah dikasih tahu dari kode-kode emang lagi nggak mau cerita, ya udah emang lagi nggak mau dengerin cerita tentangku gitu ya. Menyedihkan memang. Aku tuh bikin quotes gitu, bahkan ketika kamu tertidur lelap pun aku masih terus berpikir kalau dia lepas aku mesti gimana ya. Aku terus berpikir sedemikian rupa gitu, overthinking, terus berpikir mencari solusi dan berusaha berpositif thinking. Kalau misalnya yang satu ini lepas gitu, aku mesti gimana, aku harus gimana ya. Jalan keluarnya ya jadi diri aku sendiri kan, karena ya aku yang tahu gitu. Sampai hari ini kalau misalnya ditanya kamu masih suka sama dia, masih, aku masih menyukainya, aku masih menyayanginya. Tapi kalau ditanya dia suka kamu nggak, dia selalu memperalihkan wajah. Pasti kayaknya kayak kamu tuh bodoh, Riz gitu, udah tau dikasih kode tapi lo maksa gitu. Sesuatu hal yang dipaksakan emang gak bagus ya. Tapi aku sedang berusaha untuk mengusahakan diri aku sendiri, apakah aku bisa mendapatkan hatinya. Aku sedang berusaha keras gitu, meskipun bisa dibilang kayak mana usahamu gitu, gak ada. Aku dimulai dari yang kecil dulu aja, dari hal yang terkecil. Aku selalu kasih perhatian ke kamu, aku selalu menanyakan kabarmu, aku selalu bertanya gimana kamu hari ini, tidurmu gimana, ada aktivitas apa. Kalau mau cerita tuh cerita aja, aku pasti dengerin karena aku tuh selalu ada. Jadi kalau ada apa-apa bilang aja, aku juga selalu ngomong, kamu nggak perlu khawatir dengan apapun, aku ada di sini. Terus dia bilang dengan nada bercanda ya, ya aku malah makin khawatir. Oke, aku masih makan bercanda tapi sedikit melukai hati aku sendiri. By the way, hari ini adalah hari pertama aku menerapkan analogi tentang seseorang yang dalam 3 hari itu kita menghilang. Orang yang kita sukai atau orang yang kamu sukai itu memberikan informasi atau apalah itu, pokoknya kayak selama 3 hari ke depan nih
aku nggak bakal ngomong, tapi dia bakal nyari aku atau enggak selama 3 hari. Jadi kalau misalnya dia nyari di hari ini, esok atau lusa, ya oke, aku berusaha untuk mencintainya lebih lagi dan berkali-kali sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya di hari keempat dia nggak ada jawaban, kayak malah ngelepasin aku mesti gimana? Tapi kalian pasti tahu jawabannya. Ya aku kan tetap menjadi orang yang bodoh. Kalau di hari keempat dia nggak ada balasan, pilihannya cuma 2. Aku bakal mencoba bertanya kembali ke diri aku sendiri dan kepadanya, kita gimana nih? Atau ya aku akan membiarkannya dia pergi, silakan pergi, tapi kita tetap bisa berteman. Meskipun ya tidak ada pertemanan antara 2 manusia yang tidak melibatkan isi hati, pasti tetap ada. Percayalah, aku tetap percaya itu. Meskipun kita pergi bareng tapi tanpa melibatkan isi hati, itu kayaknya rada susah ya. Namanya juga manusia nih, balik-balik. Tetap sewajarnya manusia, pasti tetap ada rasa kayak, gue suka banget temenan sama lo, bisa gak kita lebih gitu. Ngerti gak? Aku sih gitu sih. Aku orangnya kayak terlalu bawa perasaan dan kayak menggebu-gebu bahwa aku kan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hatimu. Tapi kalau misalnya dari pihak lawan gak mau, ngerti gak sih, ini kan udah hari kelima nih, aku tuh selalu cerita kayak aku gak mau menyerah. Meskipun orang-orang tuh bilang ya udah ikhlasin aja, masih ada yang lain, tapi aku belum dapat kepastian dari dia. Kalau misalnya dia emang benar-benar gak mau, ya udah. Dan aku belum menanyakan itu, dia juga gak mau memberikan itu. Aku tetap menyayanginya sebagaimana mestinya manusia. Soalnya gimana ya, apa sih yang membuat aku tergila-gila padanya? Aku suka tangan lembutnya gitu, genggaman, ya mohon maaf ya Allah gitu, kita pernah berpegangan tangan gitu, tapi tangan itu sangat lembut, sangat menyambutku dengan hangat dan memberikanku sebuah sentuhan bahwa kita bisa nih membuka lembaran-lembaran, kita bisa nih menjalin sebuah hubungan. Meskipun dalam diri aku bertanya apakah dia siap, apakah aku siap, ini harus mulai dari mana? Ya ketika kedua belah pihak siap. Kalau ditanya kapan, pasti dia akan pernah siap. Mari kita coba bareng-bareng, ayo kita belajar bareng-bareng, kita saling berkabar. Tapi ternyata sulit itu di jalan ini untuk menuju arah yang serius. Itu agak susah ya ternyata. Aku aja masih nggak tahu nih kapan aku ketemu dia lagi. Aku lagi di hambang rasa, tapi aku tetap menyukainya. Aku sangat menyukainya, aku sangat menyukainya. Aku suka dia, aku suka dia. Ya aku suka dia. Aku belum mau yang lain, aku maunya dia. Ya udah, dia itu. Meskipun banyak yang selama ini aja, kamu mau nggak, kamu mau nggak, aku lagi mau sama dia. Aku lagi fokus sama dia, menguasai hatinya, isi pikirannya dan kotornya gitu. Misalnya ternyata aku bisa menyembuhkan lukanya, gimana? Menurut kalian gimana? Berhenti atau terus jalani? Udah, sampai segitu dulu ya, bye.